Oke, langsung saja saya mulai ya. Kita melanjutkan materi hari Selasa kemarin tentang kita masih di pertemuan minggu kedua ya. Kita melanjutkan materi tentang tipe data. Ya. Kemarin kita sudah sampai di sampai sini ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Belum, Pak. Belum. Masih mudah ya. Oke. Nah, kita belajar tentang kita kemarin sampai manipulasi variabel ya. Jadi sudah tahu gimana caranya kita menginisiasi sebuah variabel dalam Python, kemudian bagaimana mencetaknya ya. Nah, selain kita manipulasi yang langsung seperti ini ya. Ini kalau ini kan kita update variabel itu sendiri. Kita juga bisa menggabungkannya atau update variabel itu dengan variabel yang lain. Misalkan myString itu kan string kemarin ya. String isinya kata testing. Kemudian myInt isinya sebuah bilangan integer angka 100. Ya. myFloat isinya sebuah bilangan apa namanya real, yaitu 1,234. Nah, kita bisa menggabungkan misalkan string ini dengan integer ini. Tapi caranya agak sedikit unik ya. MyString ditambahkan, maunya ditambah angka 100 di belakang testing ya. Tapi karena tipenya tadi integer, maka kita ubah dulu menjadi string dengan perintah ini, str, dengan perintah str. Kemudian apa yang mau di-stringkan ya. MyInt ini kan angka 100, ini yang mau kita stringkan ya. Kita ubah tipe datanya menjadi string sehingga kita bisa lakukan operasi penjumlahan string dengan string. Kemarin apa coba apa penjumlahan string dengan string? Hasilnya apa? Kalau kita punya string ditambahkan string hasilnya kalau kita punya string ditambahkan string, hasilnya apa? Hasilnya string juga ya. Tapi bentuknya seperti apa kalau seperti ini? String yang ditambahkan ini akan ditambahkan di belakang string yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat ya, ketika kita print myString, kan myString awalnya testing, kemudian ditambahkan string 100 ya. Berarti ditambahkan di belakangnya jadi seperti ini. Testing 100. Ini semuanya dalam bentuk string ya. Nah, kemudian kalau dalam Python, operasi untuk angka itu sebenarnya cukup mudah ya. Karena tidak perlu terlalu memikirkan perubahan tipe data. Walaupun kadang-kadang kita perlu teliti juga untuk beberapa kasus perlu mungkin perubahan tipe data. Tapi jarang sekali untuk angka ya. Nah, di sini contohnya saya mau menambahkan integer saya 100 dengan apa yang ada di myFloat. myFloat ini kan tipe datanya float ya.
Kalau dijumlahkan, maka tipe datanya dia langsung berubah menjadi float. Kalau integer ditambahkan dengan float, tipe datanya pasti akan berubah menjadi float. Kecuali floatnya misalkan 0. Kalau 0 mungkin dia akan tetap menjadi integer. Nah, my float ini di sini juga kita mau mencoba melakukan operasi terhadap my float. My float-nya kita kurangi dengan my int. Terus jawabannya adalah minus 100. Ada yang tahu nggak ini kenapa jawabannya minus 100? My float-nya 1,234. Kira-kira benar atau salahnya? Outputnya minus 100. Halo. Benar, Pak. Benar karena? Karena my in-nya 100. Jadi Kan my float-nya 1,2. 1,234. 1,234 dikurangi my in. My in-nya 101,234. Ya, karena apa? My in-nya 101,234. Ya, karena sudah diubah duluan ya my in-nya. My in-nya kan sudah berubah di sini ya. Dan proses my float sama dengan my float dikurangi my in itu adalah proses yang terjadi setelah my in-nya diupdate. Ya. Sehingga my int yang ada di sini adalah my int yang baru yang di sini, yaitu 100 ditambah 1,234, 101,234, sehingga kita punya 1,234 dikurangi 101,234. Jawabannya 100. Minus 100. Nah, ini nanti kita lihat lagi ya ke sini mungkin. Sekarang kita lihat tipe datanya my-in sudah berubah menjadi float. Tapi my float karena memang pada dasarnya float, kalau mau diapa-apain juga dia tetap akan menjadi float ya. Kecuali kita ubah menjadi misalkan tipe datanya int dalam kurung my float. Itu baru berubah menjadi integer. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gantian saya yang bertanya. Kalau misalkan proses antara update my in dan update my float ini saya balik, kira-kira outputnya bakal sama nggak? Jadi di sini maksudnya saya hitung dulu, my float sama dengan my float minus my in, baru setelah itu my in sama dengan my in plus my float. Kira-kira hasilnya akan sama nggak seperti yang ada di sini? Sama. Coba alasannya mengapa? Beda, Pak. Iya, beda. Yang sama dulu, alasannya mengapa? Oke, kalau mungkin malu ya. Yang berbeda tadi Abdullah Muhammad Ridwan, silakan. Jadi plus 100 ya, Pak. Kalau prosesnya saya ubah ya. Saya pakai pen. Prosesnya adalah misalnya saya ubah menjadi saya punya my float dulu. My float itu sama dengan my float dikurangi my int, baru my int sama dengan my int plus
my float dengan nilai awal my int sama dengan 100, my float sama dengan 1,234. Di sini nilai my float-nya menjadi berapa? Min 98,76. Min 98, 766. 766 ya? Iya, Pak. 766. Nah, di sini kan berarti my float-nya sudah berubah. Baru my in-nya yang kita ubah. My in berarti kan 100 dikurangi 98,766 berarti 1,234 ya. Iya. Iya, Pak. Ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari sini ya? Di sini kan kita punya urutan kode program ya. Ternyata kalau urutannya terbalik itu memungkinkan nilainya berubah tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Misalkan ternyata harapan kita adalah yang seperti yang dicetak ini. Tapi ternyata kalau kita balik malah jawabannya beda banget ya. My in-nya menjadi 1,234, my float-nya menjadi minus 98,766. Jadi dalam membuat suatu program, apalagi yang urutan ini harus hati-hati ya. Oke, nah kemudian di dalam pemrograman Python kita bisa memeriksa tipe data yang kita gunakan. Caranya adalah menggunakan type dalam kurung nama variabelnya atau tipe data yang mau kita gunakan ya. Maaf, atau langsung isi dari variabel itu juga bisa ya. Mungkin saya ganti share-nya aja supaya mudah. Saya share screen sini aja. Ya, contohnya di sini ya. Saya langsung beri contoh di sini. Kelihatan kode saya? Atau kalau enggak? Kelihatan, Pak. Di sini saya mau membuat kode untuk mencetak tipe-tipe data ya. Jadi cara untuk mengecek tipe data adalah kita menggunakan type terus dalam kurung apa yang mau kita cek. Ini bisa langsung kalau di sini saya langsung pakai angka, string, angka lagi. Atau kita juga bisa gunakan variabel penampung. Misalkan A sama dengan 1, baru tipe dalam kurung A. Ini kalau kita jalankan, outputnya adalah dia tipe data ya. Yang pertama tipe dari angka 1 adalah integer. Karena dia hanya angka saja, tidak ada koma-komanya ya. Kemudian tipe dari angka 1 lagi, tapi saya kasih petik. Kalau petik, ini berarti dibaca sebagai apa? Sebagai string ya. Maka tipe datanya adalah str atau string. Nah, kemudian ini saya menuliskan lagi tipe 1 titik. 1 titik ini artinya 1,0 sebenarnya ya. Jadi tipe datanya pasti float. Nah, di sini sekalian saya melakukan perubahan tipe data. Tipe str1 otomatis hasilnya pasti tipe datanya str ya. Karena angka satunya saya ubah jadi string dulu, baru dicek tipenya. Kemudian ini angka satu yang dalam bentuk string saya ubah jadi integer dulu, baru saya cek tipenya. Otomatis hasil tipenya pasti integer. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Oke, ya. Nah, tipe data dari suatu variabel di dalam bahasa pemrograman Python itu kadang bisa berubah secara otomatis. Terutama angka ya. Seperti tadi kalau kita punya apa namanya myString yang tipe datanya int, terus ditambahkan atau dikurangi atau dikalikan atau dibagikan dengan tipe data yang float, maka dia tipe datanya otomatis berubah menjadi float. Ya. Untuk mengubah tipe data, saya tadi sudah kasih contoh ya. Secara umum kita punya str atau string, int atau integer, float atau ya float ya. Nah, str ini maksudnya sebenarnya semua tipe data hampir dipastikan bisa berubah menjadi string. Semua tipe data primitif ya. Kalau turunan nanti agak rumit. Jadi bilangan integer ataupun bilangan float itu pasti bisa berubah menjadi string. Ya. Tapi tidak semua string bisa berubah menjadi integer atau float. Ya. String yang bisa berubah menjadi integer atau float hanya angka. Coba contohnya misalkan begini. Bisa nggak saya buat int testing atau float testing? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, karena dia bukan angka ya. Jadi kalau ini tidak boleh. Ya. Ini haram dilakukan ya. Contoh mengubah tipe data yang tidak boleh ini ya. Tadi saya mau mengubah string testing menjadi float. Itu pasti akan muncul error. Nah, error ini kita perlu mengenali tipe-tipe error ya. Kalau di sini yang muncul adalah value error. Value error itu artinya kita tidak bisa mengubah nilainya. Nilai dari inputnya itu salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Berarti masih sangat mudah ya sampai sekarang ya. Nah, kita kemudian belajar, kemarin kita juga belajar bagaimana membuat variabel ya. Nah, membuat variabel itu kan sebenarnya terserah kita. Mau nama variabelnya seperti apa ya. Tapi ada beberapa kata yang kita tidak bisa gunakan sebagai sebuah nama dari variabel. Karena kata-kata ini sudah digunakan oleh Python untuk operasi-operasi tertentu ya. Kalau kita ingat kemarin, bahasa pemrograman itu adalah bahasa formal, jadi tidak boleh ada ambiguitas atau redundansi ya. Jadi tidak boleh ada yang diulang-ulang. Kalau misalkan kita menggunakan nama del sebagai nama variabel kita, maka di bahasa pemrograman itu akan muncul ambiguitas. Karena nama del itu sebenarnya sudah dipakai, tapi kalau kita pakai lagi, maka maknanya kan ada bermakna ganda. Itu tidak boleh, sehingga program akan menunjukkan error. Ya. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah beberapa kata-kata yang disebut dengan keyword, kata-kata yang sudah digunakan oleh sudah didefinisikan oleh bahasa pemrograman Python itu tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Contoh-contohnya ini ya.
Nanti bisa dicek sendiri ya. Untuk penamaan variabel sendiri ya, penamaan sebuah variabel itu tidak boleh dimulai dengan angka atau karakter-karakter khusus lain kecuali underscore. Jadi penamaan sebuah variabel hanya bisa dimulai dengan huruf atau underscore. Misalkan contohnya nama variabel my variable. Ini dimulai dengan huruf, ini boleh. Tapi kalau misalkan saya kasih angka 1 gitu, 1 my variable, itu nggak boleh. Atau saya kasih tanda seru my variable, itu nggak boleh. Ya. Kalau saya kasih underscore my variable, itu baru boleh. Nah, baru setelahnya, setelah karakter yang pertama, itu bisa jadi kombinasi huruf dan angka. Misalkan saya punya variabel A1, A2, itu boleh untuk penamaan ya. Nah, ini aturan yang ketiga adalah sebenarnya aturan yang ini bebas kita gunakan. Kita boleh memperhatikan ini, boleh tidak. Tetapi yang kita catat adalah di pertemuan kemarin ya, ketika kita membuat suatu kode, suatu program, terutama dalam bahasa pemrograman Python, kita harus membuat kode itu sesimpel mungkin agar orang lain yang membaca kode kita itu mudah memahami isi dari kode kita. Ya. Nah, di antara cara-cara untuk supaya orang lain mudah memahami isi kode kita, atau bahkan kita sendiri mudah memahami isi kode kita, kalau misalkan kita tidak buka bertahun-tahun gitu ya, misalkan kan kadang-kadang kita lupa ya. Caranya adalah kita menggunakan nama variabel yang bisa dimengerti. Misalkan di tugas praktikum kemarin ada mengubah menjadi mol ya. Berarti kita bisa pakai nama variabel mol. Nah, nama variabel mol ini kita pasti tahu, oh nama variabel ini angkanya, hasilnya itu pasti dalam mol. Seperti itu ya. Aturan yang terakhir dalam penamaan variabel, kalau ini yang paling penting, ya, di antara yang paling penting, karena kadang-kadang orang suka kecelakaan dalam membuat kodenya. Ya. Dalam bahasa pemrograman Python, nama variabel itu case sensitif, sangat sensitif terhadap ukuran, terhadap tipe huruf ya, antara huruf kapital atau huruf tidak kapital. Ya. Misalkan kita punya variabel namanya huruf kapital A, tapi kita juga punya variabel lain huruf A kecil, itu boleh karena variabel kapital A dengan A kecil itu tidak sama dalam Python. Atau my variable dengan huruf V-nya besar dengan my variable dengan semuanya huruf kecil. Itu tidak sama. Kita boleh menggunakan seperti ini, tapi bahaya karena rawan kecelakaan ya. Kalau kita punya dua variabel dengan penamaan yang sangat mirip, hanya beda hanya beda tipe hurufnya ya. Itu bisa berbahaya karena nanti ketika kita ingin memanggil lagi variabel itu takutnya malah kebalik-balik ya. Ini tidak disarankan menggunakan dua variabel dengan nama yang sama, hanya membedakan bentuk ukuran hurufnya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya, Ya, silakan. apa variabel itu cuma boleh satu kata? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Variabel itu tidak boleh dipisah dengan spasi. Kita mau buat nama variabel yang panjang banget itu boleh. Misalkan nama variabelnya itu kalimat, tapi nggak ada spasinya gitu ya. Itu boleh. Atau kalau saya biasanya triknya seperti ini.
Misalkan saya mau punya dua kata. Contohnya apa? Contoh yang pakai frase dua kata itu apa ya? Kira-kira. Banyak benda, Pak. Oke. Misalkan saya mau pakai nama variabel banyak benda ya. Banyak benda. Kalau ini kan dipisahkan dengan spasi, ini tidak boleh ya. Tapi kalau saya sukanya triknya seperti ini. Banyak underscore benda. Ini boleh. Ya. Jadi penamaan variabel itu terserah kita sebagai programmer sebenarnya pada dasarnya ya. Tapi memang harus memilih sejelas mungkin. Mudah dimengerti. Kalau ini kan mudah dimengerti ya, banyak benda. Coba kalau dibandingkan dengan kita hanya menggunakan singkatan gitu ya. Banyak benda kalau disingkatkan kita bisa pakai BB gitu misalkan. Kalau ini orang belum tentu tahu BB ini maksudnya apa gitu ya. Jawaban saya untuk penamaan variabel lebih dari satu kata itu boleh. Tapi tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Cara yang paling enak itu menggunakan underscore kalau buat saya. Sudah menjawab? Sudah, Pak. Tapi kalau misalnya mau namain, misalnya Pak, masa awal sama masa akhir itu ngaruh nggak, Pak? Pasti berbeda. Karena bahasa Python itu mengenalinya beda ya. Kan ini, bahkan beda tipe huruf aja, itu sudah berbeda buat Python ya. Jadi maksudnya ini kan, masa awal, masa akhir. Begini ya maksudnya. Iya, Pak. Itu boleh. Ya makasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan dari saya nih. Kira-kira penamaan variabel yang pertama ini benar atau salah? Kartu string, ini benar nggak? Bener, Pak. Bener. Benar ya, karena dimulai dengan huruf ya. Yang kedua, benar atau salah? Bener juga. Benar, Pak. Benar. Yang ketiga? Salah. Salah. Yang keempat? Benar. Benar. Yang kelima? Benar. Benar. Yang keenam? Benar. Benar. Benar ya. Nah, di sini kita sekarang melihat ke yang benar-benar dulu ya. Yang benar. Ini, kartu string. Ini penamaan variabelnya kira-kira mudah dipahami nggak? Enggak. Mungkin karena belum terbiasa aja ya. Ini maksudnya adalah karakter ke string. Karakter to string ya. Mungkin agak sedikit mendekati bahasa, kalau dulu istilahnya mungkin bahasa apa ya mungkin ya. To pakai angka 2. Misalkan kita tahu ini, kartu string artinya karakter to string. Berarti ini gampang kita mengidentifikasi kalau ini kita ingin mengubah karakter ke string. Total 45. Ini sebenarnya yang mungkin tidak bisa dipahami adalah 45 ini maksudnya apa gitu ya. Ini sangat tergantung pada konteks. Yang paling tidak bisa dikenali adalah ZZZZ 5 kali ini. Ini kira-kira kalau misalkan bukan kita yang buat program, paham nggak ini variabel ini artinya apa? Enggak. Enggak ya. Jadi Enggak. penamaan variabel seperti ini tidak baik. Ya.
Kalau ini super daya guna, ini kan jelas nama variabelnya ya, mudah dipahami. Yang kelima juga ini, yang kelima kita susah memahami. Apa artinya LUM 4588 ABC gitu. Jadi penamaan variabel intinya adalah kita harus memilih, ya, sangat-sangat dianjurkan memilih nama variabel yang mudah dipahami, ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang operasi yang bisa dilakukan pada tipe data. Nah, untuk operasi-operasi yang kita bisa lakukan itu sangat-sangat bergantung terhadap tipe data dari variabel, ya, atau tipe data dari sesuatu yang kita masukkan di situ, ya. Seperti contoh, integer tidak bisa ditambahkan dengan string, tapi boleh ditambahkan dengan float. Itu makanya perlu hati-hati, ya. Nah, khusus untuk tipe data plus, itu bisa berarti lain. Contohnya, halo apa kabar? Ini karena pakai plus, halo plus apa kabar, maka keluarnya seperti apa di sini? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar, Pak? Ya. Halo, apa kabar, ya. Dan antara huruf O dengan A dari apa itu tidak ada spasi, ya. Kemudian ini, C plus D. CD, Pak. Kalau dalam bahasa pemrograman Python, CD. Karena selama kita konsisten, ya, kita pakai petik 2 ditutup petik 2, atau petik 1 ditutup petik 1, semuanya dianggap sebagai string kalau Python, ya. Kalau dalam bahasa pemrograman lain, ya, contohnya C++, saya cuma mau memberi contoh saja. Yang atas ini dianggap sebagai string, pakai petik 2, tapi yang di bawah pakai petik 1 ini dianggap sebagai karakter. Sehingga, ini kalau di Python, sehingga kalau dalam bahasa pemrograman C++ itu dia munculnya akan tetap huruf C saja di C++. Karena apa namanya? Karena kalau dalam C++ itu yang petik 1 dianggap sebagai karakter, sehingga kalau karakter itu hanya mengambil yang huruf pertama saja. Tapi ini kita tidak perlu pedulikan ini, ya. Jadi yang ini tidak dipedulikan karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk tipe data primitif, ya, untuk integer ada sekian banyak operasi yang kita bisa gunakan, ya. Ini asterisk ini artinya apa namanya, perkalian. Kemudian slash ini artinya pembagian. Plus penjumlahan, minus pengurangan, persen. Nah, persen ini kira-kira artinya apa? Bagi yang sisa itu, Pak. Modulo, ya. Persen itu artinya modulo. Saya tuliskan aja. Persen ini artinya modulo. Ya. Jadi kita misalkan tulis 3% 2. Itu sama dengan berapa kira-kira? 1. Karena sisa pembagian dari 3 dibagi 2 adalah 1. Ya. Kemudian kita mengenal juga tipe data boolean. Boolean ini nilainya hanya 2, ya. True or false, ya. Atau kita juga bisa tulis sebagai 1 atau 0, ya. Nah, boolean pada tipe data boolean
yang bisa digunakan hanya and, or, atau not. Misalkan true and true, jawabannya true. Ya. Kalau true and false, jawabannya false. Atau true or false, jawabannya true, karena salah satunya benar. Kalau not true berarti false, not false berarti true. Ya. Itu nanti kita belajar lagi di percabangan. Kemudian untuk float, float itu kira-kira sama seperti integer, cuman yang tidak ada adalah persen. Karena kita tidak bisa menggunakan modulo pada bilangan real. Ya. Kemudian string sebenarnya nih, string itu ada sama dengan, tidak sama dengan. Tanda seru ini artinya tidak sama dengan. Kemudian ada plus sebenarnya. Ya. Nah, sekarang saya ingin kalian sedikit belajar tracing ya. Apa itu tracing? Tracing adalah penelusuran sebuah algoritma. Ini sayangnya yang di sebelah kiri saya belum sempat ganti. Ini dibuat dengan bahasa pemrograman C++, tapi karena masih mudah tidak masalah ya. Kira-kira mengerti ya. Kira-kira outputnya, ini cout ini maksudnya print ya. Berarti ini print A yang kemudian print B. Kira-kira outputnya seperti apa? A-nya berapa di akhir? 15, Pak. A-nya 15, B-nya Min 5. Minus Min 5. min 5 atau min 10? minus 10, Pak. Oh iya, minus 10 10. karena A-nya sudah berubah jadi 15 ya di sini ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Nanti kita mungkin akan latihan tracing lebih banyak. Atau nggak apa-apa lah. Saya kasih tahu contoh tracing ya. Karena kadang-kadang saya keluarkan di soal. Oke. Kalau tracing itu maka kita pasti menggunakan tabel. Ada 2 tabel untuk tracing ya. Yang pertama adalah tabel yang memuat variabel dengan dengan nilainya. Ya. Yang kedua adalah tabel untuk output. Nah, di sini kita pertama deklarasikan variabel A, kemudian variabel B ya. Berarti kita punya variabel A dan variabel B. Nilai dari variabel A pertama berapa? 10. 10. Kita tulis 10 di sini. Kemudian variabel B 5. 5 ya. Kemudian kita proses A sama dengan A plus B. Berarti nilai dari variabel A yang baru adalah 15. 15 ya. Ini sudah nilai yang baru, berarti nilai yang lama kita coret. Berarti kita tahu kalau nilai A sekarang adalah 15. Baru kita turun lagi ke proses setelahnya. Proses setelahnya adalah B sama dengan B min A. Berarti nilai B yang baru adalah 5 dikurangi nilai A yang ini, yang terakhir ya, 15. Berarti berapa? Minus 10. Min 10. Berarti nilai B yang lama dicoret. Ya. Kalau tracing harus seperti ini ya. Jadi ada tabel yang memuat variabel dan nilai. Untuk nilainya akan selalu diupdate seperti ini, mengikuti prosesnya ya. Jadi urut dari atas ke bawah. Kemudian baru output. Output ini kan kalau di sini cout, berarti di Python maksudnya print A. Ya. Berarti kita print A. Outputnya yang pertama 15. 15, kemudian print B 10. Ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa outputnya adalah
A-nya 15, B-nya 10. Karena prosesnya kita selalu mengambil nilai yang paling belakang. Ya. Nilai yang paling belakang sebelum proses untuk output. Ya. Untuk tracing, ada yang ditanyakan? Itu berarti minus 10 ya Pak, yang B Pak? Iya, minus 10, maaf. Minus 10. Ini contoh tracing ya. Pak agak bingung Pak, kok jadi minus 10 Pak? B-nya. Oke, masih bingung? Ya. Saya hapus lagi ya. Oke, kalau kita menjalankan program, dia pasti membacanya per baris ya. Jadi membacanya dari atas ke bawah ya. Nah, di sini di awal kita deklarasikan A itu integer, B integer. Berarti kita punya variabel A sama variabel B. Kemudian kita deklarasikan lagi, sekarang kita ada di sini ya. Variabel A sama dengan 10. Ini sudah kita tulis di sini, maka sekarang kita turun, kursor kita ada di sini. Sudah tidak di sini lagi. Ya. Berarti sekarang nilai dari B adalah 5. Ya. Sampai sini mengerti ya? Iya Pak. Nah, setelah itu kan berarti kursor kita pindah ke baris bawahnya. Karena ini kosong, berarti kita langsung baris ke yang ini ya. Nah, di sini kita mengupdate nilai A. A sama dengan A ditambah B. Berarti nilai A yang baru adalah 10 ditambah 5. Ya kan? Berarti nilai A yang baru adalah 15. 15. Berarti nilai A yang lama kita coret. Kita anggap sudah nilai A adalah 15. Yang 10 ini sudah nggak ada lagi. Ya. Nah, sekarang proses ini selesai. Berarti kita pindah ke kursor di bawahnya. Sekarang kita hitung B sama dengan B minus A. Berarti nilai B adalah, nilai B yang baru adalah B yang lama ya, 5 minus A. A-nya sekarang 15, berarti 5 dikurangi 15 berapa? Atau masih bingung? Oke Pak, ada Pak. Iya. 10. Min 15 di sini ya, karena nilai A-nya sekarang sudah menjadi 15 ya. Min 10 Pak. B-nya Min 10 ya. Berarti kalau sudah yang baru, supaya kita nggak salah hitung lagi, nilai yang lama pasti dicoret, harus dicoret. Karena kalau nggak dicoret berarti nanti takutnya kita malah ngebaca nilai yang lama ya. Baru setelah itu kursornya pindah ke sini ya, kita print A. A-nya berarti kita print yang paling baru sebelum kursornya pindah ke sini ya. Di 15. Kemudian kursornya pindah lagi ke bawah. Print B minus 10. Ya. Ada yang ditanyakan lagi dari sini? Pak mau tanya, Ya, silakan. di contoh itu kan kode yang digunakan A di atas dan A di bawah itu sama ya Pak? Itu tidak berpengaruh ya Pak? Maksudnya A yang ada di sini, sebentar saya Kan ganti. A ada nilainya, terus yang Iya. kedua mencari nilai A lagi. Ini. Oh, maksudnya yang ada di sini dengan yang ada di sini. Ya, kodenya sama. Iya. Ini tidak apa-apa. Ini artinya apa? Di variabel A yang baru kita mau nilai dari A yang lama ditambahkan dengan nilai dari B. Ini artinya seperti itu. Berarti ini kita update nilai dari variabel A. Seperti yang di sini tadi.
yang di sini. My in kita update dengan my in yang lama ditambah my float. Ya. Kemudian yang B juga seperti itu. Kita update B dengan cara nilai B yang lama dikurangi nilai A. Sudah bingung? Atau sudah jelas? Belum terlalu, Pak. Maksudnya Maksudnya seperti apa? Mungkin bisa diperjelas? kan yang pertama kita menentukan nilai A-nya sudah ditentukan. Nah, yang kedua itu kita mencari nilai A lagi. Maksudnya saya, kalau misalnya kan di Python itu sensitif ya, Pak. Kalau misalnya ada variabel yang sama atau kita menggunakan kata yang sama, itu kan error bacanya, Pak. Kalau kita menggunakan yang sama tidak error. Intinya kalau kita menggunakan yang sama, itu dia diganti nilainya dengan input yang paling baru. Jadi kalau di sini kan berarti kita mengganti nilai A yang lama ya dengan nilai ini, dengan A tambah B. Jadi makanya kenapa di sini nilai yang baru saya tulis, kemudian nilai yang lama saya coret. Oke, paham, Pak. Ya. Jadi Makasih, Pak. Jadi nilai yang sekarang adalah nilai yang paling baru. Nilai yang lama itu sudah nggak perlu diganti lagi, ya nggak perlu diperhatikan lagi gitu ya. Oke, nanti mungkin saya kasih tugas tracing deh di belakang. Nah, kemudian kita memasuki menit-menit akhir ya. Ada proses debugging. Debugging itu kita tinggal coba compile programnya, kode kita, kemudian dijalankan. Nah, terkadang muncul kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini ada detailnya, misalkan syntax error atau name error atau type error. Ya. Apa artinya? Syntax error itu berarti struktur dalam kodenya itu salah. Kalau di sini syntax error karena nama variabelnya dimulai dengan angka, satu number. Jadi secara penamaan variabelnya salah. Kemudian name error. Name error itu di sini kan kita mau mencetak random letters, tapi belum didefinisikan. Ya. Jadi nama variabel itu belum dikenali, itu name error. Kemudian type error itu seperti ini. Misalkan kita mau menjumlahkan string dengan angka, itu error. Kalau mau pakai penjumlahan, maka num-nya harus diubah jadi string dulu. Untuk lain-lainnya nanti bisa dipelajari sendiri di link ini ya. Nah, kemudian user input ini kemarin sudah dipelajari di praktikum ya. Salah satu cara untuk menerima input adalah kita menggunakan input dalam kurung. Dalam kurung ini bisa diisi dengan kata-kata inputnya, misalkan di sini what is your name. Ini. Ya. User input mudah ya untuk input. Kadang diperlukan, kadang tidak. Tapi untuk kalau misalkan perlu input dari user supaya interaktif, maka kita menggunakan perintah input. Untuk output kita menggunakan print. Ya. Atau kita juga bisa cukup menuliskan nama variabelnya. Cuman resikonya kalau kita cukup menuliskan nama variabelnya itu hanya mencetak yang paling bawah. Ya. Jadi di sini karena kebetulan hanya satu variabel maka bisa dicetak. Tapi kalau misalkan kita punya beberapa variabel, kemudian
kita mau cetak, dia hanya mencetak yang paling bawah saja kalau pakai cara ini. Cara yang paling aman adalah menggunakan perintah print yang kita tadi sudah pelajari, ya. Kemudian urutan, ya, seperti kita pelajari di sini, ya. Jadi urutannya itu di Python juga sama, membacanya pasti per baris dari atas ke bawah, ya. Kalau urutannya kebalik, seperti contoh yang di sini tadi, ya. Kalau urutannya kebalik, maka nilainya bisa jadi berubah, ya. Kalau urutannya kebalik, ya, kadang-kadang programnya akan menampilkan hasil yang tidak kita inginkan karena compilernya itu pasti akan membaca per baris sesuai dengan urutan ditulis. Oke, waktunya, saya udah kebablasan 3 menit. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, di sini ada catatan sedikit tentang pseudocode, ya. Nanti silahkan dipelajari lagi, ya. Sebenarnya pseudocode itu mirip-mirip dengan code karena contohnya bentuknya seperti ini, ya. Jadi dia bentuknya bahasa Inggris dan sangat mudah untuk dibaca. Ada perbedaan antara flowchart dan pseudocode di sini juga saya sampaikan. Kemudian, nah di sini ada saya buat sebagai tugas saja, ya. Tadi kan sudah belajar tracing, ya. Ini anggap sebagai tugas kedua, yaitu membuat pseudocode dari 2 program ini, ya. Kemudian lakukan tracing. Tracing seperti apa? Tracing itu seperti yang ada di sini, ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. pseudocode itu bentuknya kayak gimana ya, Pak? Pseudocode itu bentuknya seperti ini. Read. Oke. Sebenarnya pseudocode itu kalian tidak perlu terlalu memahami, ya. Tapi ya udah gini aja deh. Tugasnya tracing saja. Di sini kan sudah ada flowchart, ya. Sudah ada flowchart, silakan tracing, lakukan tracing seperti yang saya lakukan tadi. Berdasarkan flowchart 2 flowchart ini. Pseudocode itu jawabannya bentuknya seperti ini, ya. Dia bahasa Inggris, ya. Read grade ini maksudnya adalah kita input grade. Grade-nya sebagai input, kemudian ada if grade is greater than 80. Ini sangat mudah dipahami, ya, karena bahasa Inggris. Print maksudnya cetak output dan seterusnya. Oke, tugasnya ini, ya, melakukan tracing, ya. Ada pertanyaan lagi? Berarti 2, Pak, tracingnya, Pak. Iya, 2 tracing ini. Bapak, dikumpulinnya dalam bentuk PDF atau image aja? Gambar juga nggak apa-apa, biar nggak ribet, ya. Atau kalau misalkan kalian mau tracing di Excel, kumpulin Excel-nya juga nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, yang pasti nama filenya NIM, ya. Pak, jari-jarinya itu terserah kita ya, Pak? Iya, jari-jarinya sesuai input di sini. Kalau di sini jari-jari sesuai input, ya. Kalau di sini juga suhunya sesuai input. Jadi kalian tinggal masukkan misalkan suhunya berapa gitu. Terus dilakukan tracing ke bawah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Mohon maaf ini saya kebablasan 5 menit.
Oh ya Pak, deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya sebelum hari Selasa. Sudah. Ya. Ya sudah. Sekian pertemuan hari ini.